Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan dan beberapa pertanyaan mengenai pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, yang pertama adalah kapan pendaftarannya dibuka. Jadi pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini teman-teman sudah dibuka dari tanggal 20 Agustus hingga nanti tanggal 6 September tahun 2024. Jadi teman-teman harus pastikan ya pendaftarannya itu di antara rentang tanggal tersebut agar teman-teman tidak terlambat. Dan untuk pendaftarannya sendiri nanti teman-teman bisa mengakses di laman sscasn.go.id teman-teman. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi untuk dokumen yang perlu dipersiapkan ya teman-teman nanti bisa melihat di sini tuh banyak sekali, mulai dari ada KTP, kemudian ada ijazah asli, kemudian transkrip nilai, hingga nanti beberapa dokumen-dokumen penunjang yang dipersyaratkan oleh setiap instansi yang membukanya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan ya dokumen-dokumen tersebut itu tersedia. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana alur pendaftarannya. Nah teman-teman, untuk alur pendaftaran SSCASN ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu pertama adalah dengan mendaftarkan akun, kemudian daftar formasi, kemudian seleksi administrasi, kemudian ada juga seleksi kompetensi, dan yang terakhir adalah pengumuman kelulusan. Kemudian selanjutnya, di mana bisa mencari informasi instansi. Nah, untuk informasi instansi sendiri, teman-teman bisa mengakses di laman sscasn.bkn.go.id. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek secara langsung ya dengan jurusan teman-teman dan juga formasi yang ingin teman-teman lamar. Nanti bisa memasukkan ya. Contohnya di sini teman-teman bisa memasukkan untuk jurusan S1, kemudian prodinya apa, dan nanti bisa muncul formasi dan juga unit kerjanya teman-teman. Kemudian berapa banyak jabatan yang bisa dipilih. Oke, jadi untuk jabatan yang bisa didaftarkan atau dipilih di tahun ini itu sama, hanya satu saja teman-teman, yaitu satu jabatan, satu formasi, dan satu instansi yang sama tentu saja. Kemudian mending pilih formasi pusat atau formasi daerah. Nah memang ini pertanyaan yang sering kali muncul ya teman-teman. Kita mending pilih yang formasi pusat atau daerah sih? Sebenarnya ini balik lagi dengan kebutuhan dari teman-teman. Apabila memang teman-teman ingin mendaftar di instansi pusat, tentu teman-teman harus siap bekerja di lingkup, bisa di kementerian ataupun di instansi tersebut. Jadi nanti apabila ada perpindahan, itu biasanya perpindahannya itu di tingkat provinsi teman-teman, dipindahkan di wilayah daerah provinsi A, provinsi B. Nah sedangkan untuk yang formasi daerah biasanya itu penempatannya adalah sesuai dengan yang teman-teman daftar di daerah tersebut. Kemudian apabila nanti ada pemindahan wilayah atau pemindahan pekerjaan, itu nanti biasanya disesuaikan masih di lokasi daerah tersebut, biasanya hanya di antar kecamatan saja atau antar kabupaten, tetapi masih dalam satu provinsi yang sama. Nah teman-teman, untuk formasi pusat dan daerah memang biasanya pendaftarnya ini memang lebih banyak di formasi yang pusat teman-teman, tetapi tidak menutup kemungkinan juga formasi daerah juga bisa pendaftarnya juga bisa banyak. Tetapi teman-teman, yang terpenting adalah tidak usah memikirkan seberapa banyak pendaftarnya, tetapi teman-teman harus fokus pada persiapan masing-masing. Seperti persiapan tes masuknya, yaitu ada seleksi administrasi, pemberkasan, itu sangat penting sekali. Kemudian ada SKD, dan juga nanti ada seleksi kompetensi bidang masing-masing sesuai dengan formasi yang teman-teman daftarkan. Kemudian
bagaimana untuk pelamar disabilitas. Jadi pelamar disabilitas juga nanti bisa mendaftar di SSC ASN di tahun 2024 ini, dan nanti teman-teman bisa memilih apabila memang teman-teman disabilitas tertentu nanti bisa mengunggah video atau mengunggah file yang dipersyaratkan di laman SSC ASN. Kemudian bagaimana dengan jenis formasi di wilayah tertentu? Jadi memang ada formasi di wilayah tertentu seperti formasi untuk putra-putri khusus Papua, formasi putra-putri khusus Kalimantan. Itu memang ada formasi-formasi tertentu. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan persyaratannya. Jadi biasanya itu mensyaratkan KTP yang berasal dari wilayah ataupun lokasi tersebut. Tentu saja nanti teman-teman yang KTP-nya itu di luar lokasi tersebut itu tentu belum bisa mendaftar untuk formasi wilayah khusus. Selanjutnya adalah bagaimana kalau website pendaftarannya nanti error. Nah, jadi memang pendaftarannya itu melalui laman SSC ASN bkn.go.id. Apabila ketika teman-teman nanti mendaftar kemudian laman pendaftarannya itu error, teman-teman harus sabar menunggu ya, karena memang biasanya server yang error itu disebabkan karena tingginya orang yang mengakses, atau juga karena memang sedang proses maintenance. Jadi memang teman-teman harus menunggu secara sabar terlebih dahulu apabila website pendaftarannya error, karena memang ini baru dibuka ya teman-teman, baru dibuka, masih ada kurang lebih 2 mingguan lagi ya teman-teman nanti bisa mendaftar di laman SSC ASN. Kemudian untuk formasi lulusan SMA di tahun 2024 bagaimana? Nah, jadi untuk formasi lulusan SMA sendiri di tahun 2024 ini ya teman-teman nanti bisa saja langsung mengecek di laman SSC ASN bkn.go.id, karena memang banyak sekali ya instansi yang memang sudah membuka pendaftaran di tahun 2024 ini. Mungkin nanti akan saya buatkan video khusus ya terkait formasi bagi lulusan SMA, instansi mana saja yang memang di tahun ini membuka untuk lulusan SMA teman-teman. Jadi teman-teman untuk lulusan SMA bisa mendaftar dan nanti bisa mengecek langsung di mana saja formasi-formasi yang membuka peluang atau instansi yang membuka peluang bagi teman-teman di lulusan SMA semuanya. Nah, jadi persiapan awal untuk tahap ini adalah teman-teman harus mempersiapkan berkas administrasi karena memang sudah dibuka pendaftaran di SSC ASN. Apabila memang teman-teman masih bingung, teman-teman nanti bisa mengunduh buku panduan yang ada atau yang sudah tersedia di laman SSC ASN bkn.go.id. Teman-teman juga nanti bisa tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan terkait pendaftaran seleksi CASN ataupun terkait bagaimana soal-soal SKD dan lain-lainnya. Demikian informasi yang bisa saya berikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Semangat kalian para pejuang CPNS tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.